Halo Saka Muda, balik lagi di Keris, tempat di mana semua energi, cerita keren dari sekolah kita berkumpul. Bener banget Lis, hari ini kita nggak sendirian karena kita kedatangan dua tamu spesial yang baru aja berjuang di ajang paling bergengsi buat pelajar, yaitu DBL 2025. Dan yap, langsung itu kita sambut dua bintang tamu kita. Yang pertama ada kapten tim basket yang namanya Elmas, dan ada yang kedua ada kapten tim dance Kiki. Halo, selamat datang di studio Keris. Halo semuanya, aku Elmas. Aku dari SMA Negeri 1 Kasihan. Di sini aku sebagai kapten tim basket Tirto. Dan aku Kiara Pritayu Pramana dari SMA 1 Kasihan. Di sini sebagai kapten tim dance. Nah teman-teman, buat kalian yang belum tahu, alarm DBL sudah bunyi dari tanggal 17 sampai 31 Oktober di GOR UNY dengan penuh semangat dari semua pelajar SMA Negeri 1 Kasihan dan pelajar Jogja. Nah, untuk Elmas nih, setelah vakum 4 sampai 5 tahun, gimana nih perasaannya bisa comeback lagi di DBL tahun ini? Kalau perasaannya udah pasti seneng karena juga masyarakat Tirto juga udah lama banget nggak ngerasain yang namanya euforia di DBL kayak gimana. Terus juga alhamdulillah setelah apa ya bahasanya aku yang megang, alhamdulillah juga udah selesai di blacklist sama pihak sana. Ya intinya seneng aja sih sama bangga juga bisa ngebawa Tirto ke DBL lagi gitu. Dan pastinya kayak ada tekanan gitu nggak sih? Kira-kira target kalian waktu itu tuh ada apa aja sih? Sebenarnya kalau tekanan itu tuh nggak yang terlalu besar ya. Ini yang perlu kita lawan di saat kita main itu cuman mental kita aja. Dan jujur kalau misalnya kita awal udah dengar kabar kita masuk tuh intinya juga yang penting kita main all out aja di situ, nggak ada pressure yang berlebihan. Justru juga malah kita yang nggak pernah ikut di BL tuh juga justru malah ya udah kita tinggal main aja gitu loh. Malah justru musuhnya yang harusnya ke pressure lawan kita gitu. Ya intinya kita main apapun yang udah kita latih kita keluarin di situ. Ya yang perlu kita hadapin cuman mental aja sih gitu. Oke. Nah, untuk dibanding DBL yang dulu nih, perbedaannya tuh menurut kamu apa aja nih yang paling kerasa banget? Kalau mungkin ya kalau di BL yang dulu kan karena Tirto juga udah ikut di BL beberapa kali ya tahun-tahun yang pas dulu itu. Nah ini setelah udah lama nggak ikut terus sekarang alhamdulillah bisa ikut lagi, cuman kayak apa ya? Ya itu aja sih pressure, cuman mentalnya kayak kita kan nggak biasa dilihat orang banyak terus juga di BL itu juga stage-nya besar banget. Jadi ya kita mental di match-nya aja sih kayak karena semua pada first time juga kan. Oke. Jadi kayak ada rasa-rasa beda banget, euforianya beda banget. Nah, sekarang gantian Kiki nih. Setelah ini kan kamu first time nih. Iya nih, aku first time ikut DBL di Tirto. Jadi bener-bener kapten dari kelas 10. Iya. Nah, perasaan kamu tuh gimana pas ngelatih atau pas show tuh gimana perasaannya? Jujur kalau aku sendiri aku nggak expect kalau aku bakal kepilih jadi kapten. Karena mungkin banyak dukungan aja ya dari teman-teman aku. Terus kalau untuk ngelatih teman-teman aku sendiri sih kadang berat ya, jujur berat banget. Kamu pasti juga tahu. Iya, aku tahu. Beratnya ngatur teman sendiri, terus banyak pressure-nya tentu aja. Tapi ya tetap di sisi lain tetap ada momen dimana yang nggak bisa pernah bakal diulangin lagi sih. Oke, tapi kan maaf menyinggung sedikit, kemarin kan hasilnya itu kalian gak masuk top 10 nih. Iya nih. Perasaannya gimana itu? Jujur aku sedih banget sih karena kayak udah ngulangin banyak waktu, udah di-spend banyak banget, udah pada ngorbanin waktunya, ngorbanin everything for DBL ya. Tapi mungkin emang belum rezekinya aja masuk ke top 10. Maybe next year ya. Oke, semoga tahun depan Amin. dance kita bisa masuk top 10 nih guys. Amin. Nah, balik lagi ke Elmas. Setelah semua perjuangan kamu tuh kemarin, kan akhirnya kan walaupun akhirnya tim basket kalah di match pertama dan match kedua tuh, perasaan kamu tuh gimana?
Kalau kalah 2 kali kemarin ya udah pasti sedih juga kan. Terus juga kemarin satu tim juga banyak banget yang nangis. Cuman juga apa ya? Ya sebenarnya bukan wajar juga sih karena kan kita juga yang aku bilang tadi kita benar-benar semuanya first time juga kan, nggak ada yang pernah nyobain main di BL. Terus kita lawan mungkin lawannya nggak yang terlalu jago di mata di BL, cuman kan mereka at least tahun-tahun sebelumnya udah pernah ngerasain tuh gimana main di DBL itu. Nah kalau perasaan kemarin ya intinya ya kita sedih aja, cuman ya di satu sisi juga kita mikir ya ini pengalaman pertama kita gitu loh, jadi ya First experience. ya first experience banget, jadi ya udah kita move on dari itu, kita latihan terus ya meskipun apapun yang udah kita latih panjang banget, terus kita sparring kemarin juga nggak semuanya keluar di DBL kemarin karena juga bener-bener beda banget kan dari yang awal kita sparring sepi nggak ada yang nonton Terus tiba-tiba bisa rame komunikasi. banget. Ya kemarin waktu di BL temen aja ngomong itu kita nggak denger, apalagi coach ngomong kita nggak denger, jadi ya beda banget rasanya. Ya yang penting kita move on, kita latihan keras, masih ada waktu setahun, ya kita bakal balik lagi di DBL 2026 besok, ya kita bakal ngasih yang jauh lebih baik di DBL 2026 besok gitu sih. Jujur keren banget sih. Jadi tuh kalian tuh intinya tuh fokus dari prosesnya daripada hasilnya gitu ya? Ya gitu sih. Keren. Oke, langsung aja Kiki. Ini selanjutnya kamu nih, kira-kira kamu itu dari, kan kalian tahu ya kalau tim basket itu kalah, terus kamu sebagai tim dari dance ini pasti juga merasain hal yang sama gitu juga nggak? Iya sih, jujur aku turut sedih soal basketnya ya, nggak bisa menang di tahun ini. Tapi aku tahu seberapa keras, kayak kita semua kerja keras, kita semua kerja dari nol. Apalagi aku masih istilahnya newbie ya, karena aku masih kelas 10 Iya. juga. Jadi it's okay, failure is nothing. Iya. Failure can Benar. happen sometime. At least kalian udah berusaha Iya, keras kita udah untuk berusaha. At least kita udah nyobain DBL 2025 itu udah wow banget sih kata aku. Iya, keren. Nah untuk Elmas dan Kiki nih, kalau disimpulin pelajaran terbesar apa yang kalian dapat dari DBL 2025 ini? Mungkin dari Elmas dulu aja. Oke bisa nih. Di BL 2025 ini ya intinya kita nggak berharap lebih kita harus kayak gimana. Kita juga istilahnya kayak cuman nyari pengalaman aja buat ya gini loh rasanya main di DBL tuh kayak gini. Ya dari kemarin kita cuman ngerasain kalau di DBL tuh mainnya kayak gini, jadi kayak kita udah tahu tuh apa yang harus kita lakuin di kedepannya. Terus kita latihannya kayak gimana aja, lawan yang ikut DBL tuh bener-bener beda sama mungkin ya sorry tuh saya kayak lawan-lawan yang mungkin nggak ikut DBL itu tuh jauh banget beda. Ya aku bilang bukan seburuk-buruknya sihnya, kayak yang paling bawah di DBL pun juga mereka beda banget sama yang nggak ikut DBL. Jadi ya kita udah tahu nih, kita udah kayak observasi tuh kayak oh lawannya kayak gini, jadi yang perlu kita latih ke depannya tuh kayak gimana, terus program-program yang perlu kita jalanin buat persiapan DBL next year tuh kayak gimana. Jadi ya intinya dari kekalahan kita kemarin ya kita perlu siapin yang matang banget, mental juga itu perlu banget mental, karena kemarin jujur semuanya mungkin ya bukan kena mental ya, cuman kayak emang mungkin mentalnya lebih bawah daripada musuh-musuh kita. Jadi mental sama latihan keras aja sih perlu kita siapin di 2026 besok gitu aja. Ya sih mungkin juga karena kalian kan first experience banget, betul. karena udah vakum 4-5 tahun. Udah lama banget. Jadi ini bisa buat first experience kalian semua buat kedepannya Betul. lebih Pelajaran gitu. oke lagi, ditingkatin lagi. Nah buat Kiki nih gimana Ki? Boleh diulangin nggak tadi pertanyaan apa aja? Pertanyaan itu simpulin aja nih, yang bisa kamu dapetin dari DBL ini tuh apa aja pelajarannya? Kalau aku, yang aku bisa dapetin tuh jujur banyak banget. Tapi kalau aku lebih ke experience, ini kan SMA ya. Iya. Ibaratkan DBL tuh SMA banget nih. Jadi kalau kamu SMA tapi kamu nggak ikut DBL, pasti kamu bakal nyesel. Jadi aku merasa beruntung banget udah bisa ikut di DBL 2025 ini. Walau endingnya aku tidak masuk top 10 ya teman-teman, tapi itu sebuah kayak apa ya, kayak gift maybe ya kayak gitu. Terus aku juga bisa ketemu banyak orang baru,
bisa ketemu coach baru, bisa ketemu sama teman-teman yang banyak lagi, banyak juga ramah-ramah semua. Terus mungkin kalau untuk preparationnya tahun depan dimatengin lagi aja latihannya, kayak mungkin dikurangi bercandanya dan segala macem, lebih serius aja sih intinya. Nah, aku yakin banget nih pasti para saka-saka muda itu bangga banget sama kalian karena after 4 sampai 5 tahun terutama Elmas setelah vakum dan Kiki yang membanggakan karena dia kelas 10 sendiri nih. Ya nih. Sebagai kapten ya, Kapten bukan ya, bukan anggota-anggota tapi kapten nih teman-teman. Jadi mungkin kedepannya ini bakal lebih sengit atau enggak nih? Kalau dari aku mungkin bakal lebih sengit ya otomatis karena aku udah jadi kapten dari kelas 10, jadi aku bisa tahu saingannya kayak gimana sih, terus apa aja sih yang perlu disiapin buat DBL 2026. Mungkin udah aku catat dari sekarang ya PR-PR-nya, dan mungkin 2026 we never know bakal lebih sengit atau lebih santai. Semoga dilancarkan aja. Siapa tahu Dance masuk top 10. Iya, amin banget. Terus Masuk. basket bisa menang juga. match 1 match 2 bisa Sampai playoff Iya. ya. Oke. unggul-unggul terus. Saka muda, kalian udah dengerin nih perjuangan dari Elmas dan Kiki di DBL 2025. Nah, sekarang nih kita bakal nunjukin dukungan yang nyata nih dari Sakanya itu sendiri gimana. Ya betul banget, tahun ini mungkin juga belum bisa menang, cuma kan ini sebagai first experience kalian semua, jadi mungkin ini bisa jadi perjuangan yang keren dan mungkin bisa nih tahun depan boleh menang, boleh masuk top 10, boleh sampai menang, itu mungkin bisa besok kita kasih akan semangat terus sama kalian sama-sama. Nah, terima kasih banyak buat Elmas dan Kiki yang udah sharing nih hari ini. Terus cerita-cerita juga pengalaman perjuangan kalian selama DBL 2025 ini. Semoga di tahun 2026 kita bisa ikut DBL lagi. Amin. Bisa diberi kelancaran dalam semuanya. Dan Dance bisa masuk top 5. Oke, top 5. Top 5 Amin. guys. Karena we never know Iya. apa yang bakal terjadi besok. Oke, makasih banyak buat Elmas dan untuk Kiki juga. Terima kasih untuk cerita-cerita kalian, sharing-sharing kalian untuk hari ini, dan itu bisa jadi inspirasi buat kita semua saka-saka muda ya. Betul banget. Nanti aku bilang thank you and kalian langsung Thank you, bye bye bye-bye, Saka Saka Muda Muda gitu. gitu. Lambat. Oke? Iya, ke situ. Oke. 1 2. Thank you and bye bye Saka Muda.